Axel mbak Sandy diem ya dek embo yo dek domem dek kamar masing-masing. Gak iso nyanyi aku. 5 EXO atau 5 Sandy atau NUS lebaran libur nggak? Libur, tapi nggak sampai kayak di Indonesia lama banget. Paling cuma sehari 2 hari doang liburnya. Udah makan belum? eh saya sudah, cuman bagi yang puasa jangan makan ya. Rekomendasi drakor. Aku saya kira nggak nonton, aku jarang nonton drakor udah. Aku nonton drakor kalau lagi liburan. Soalnya drakor kan per episode sejam lebih kan. Jadi sangat cocok untuk libur, untuk berlibur. Ntar mau lulus S2 atau langsung kerja? Entah, lihat nanti. Masih lihat. Lebaran pulang nggak? Ya enggak lah. Masalahnya bukan masalah pertama, aku nggak, keluarga aku kan nggak ngerayain. Itu paling pertama. Terus aku pulang apa ke tetangga aku ngono. Ya enggak loh. Terus kedua ya liburnya mek bentar. Anime favorit. Saya kira lagi suka nonton Blue Box namanya. Anime apa itu? Anime bagus. Coba aja kan katanya cuma buat pusat dah ya. Ya sorry sorry ya guys, bukan aku yang nggak gelem ya, mereka yang nggak gelem guys. Aku lah beban kok cok ngono. Rekomendasi takjil apa ya? Aku lah misalnya aku lah di posisi lagi puasa terus mau buka. Iku pasti aku kepinginnya sing seger, ambek sing pokoknya sing seger lah. Sing penting iku tenggorokan iku lega sih, bukan perut. Jam berapa kalau live? Yo live like senggang, nggak ono jadwal. Lagu favoritnya apa? Aku sekarang lagi suka dengerin The Chase sama apa Butterfly, lagu Heart to Heart yang baru keluar kemarin MV-nya. Punya parfum Arab, oh parfum Arab, Arab itu. Semangat. Sepuluh Vansen atau 10 Evan atau suka kue lebaran nggak? Ya suka lah, aku kue suka semua. Puas gak sama mitemnya? Ya puas tidak puas tapi sudah terlewat. Jadi meskipun tidak puas ya harus tetap melihat ke depan dan melihat
assignment berikutnya. Prospek kerja di jurusan teknologi kedokteran tinggi enggak? Bos ya. Soalnya kan tuh jurusan baru ya. Teknik kedokteran kan. Ada jurusan baru namanya teknik kedokteran kan. Aduh, sapa yo, halo semua. Ya ampun. Kan aku kelas 10, kalau naik kelas 11 sesuai jurusan ekonomi kesehatan sama teknik yang bagus. Yang mana? Tergantung sukanya apa. Saya kalau suka ekonomi ya ke ekonomi, kalau suka teknik ke teknik. Jangan ngelihat, pertama jangan ngelihat opportunity kita mana, baru habis itu kita consider opportunity. IPK aku naik gara-gara kenapa? Ya senang lah kalau bisa jadi motivasi. Nonton Kimetsu no Yaiba enggak? Nonton. Singlish way biasa. Ya kadang susah dimengerti, soalnya kadang mereka campur mbek Mandarin. Wih, timnas wes ngono line up, wes ngono pemain sing dipanggil. Be. Martin Pas, Nadeo. Oh, Emil gak dipanggil, Emil. Tom Haye, Septian Bagaskara, Kevin Dix, Egi, Ricky, Ragnar Mes, Ivar, Jordi, Shane, Perdong Ferdinand, Oleh Romeni, Rendas, Rido, Herari, Samantha, Kopi Caraka. Wah, Nathan dipanggil aja Nathan. Tak kira nggak dipanggil Nathan. Pratama J. Itzes. Oh, sing gak dipanggil iki. Siapa namanya? Struk. Gitu? Struk dipanggil ya? Yang gak dipanggil Asnawi Malik ya. Oh iya. Malik Mbak Asnawi gak dipanggil. Suka timnas ta? Ya suka lah, harus support. Game sing main selain ML. Kabeh aku main ML sih saya. Ambek main eFootball. Makanan favorit di kantin apa? Makanan favorit nggak ono sih. Ganti-ganti aku. Lagi pengen mie ya mie, lagi pengen nasi nasi, lagi pengen ayam ya ayam. Ya semoga menang lah lawan Australia, semoga bisa mencuri poin. Pengen mie ya makan. Suka geprek gak? Ya suka. Di Singapura iki gepreknya biasa mereka kayak ayam tepung ngono tok. Apa ayam goreng tepung. Mereka sambel itu biasa mereka bukan kayak sambal geprek sing kayak nampol banget gitu. Enggak, mereka biasa kayak sambelnya agak beda gitu sama sambal Indo. Pemain yang paling suka di timnas, semua suka. Marcelino lah, Marcelino. Lebaran pulang kampung. Ya tadi aku ngomong toh. Aku ikulah pertama nggak ngerayain Lebaran. Pertama, keluarga aku nggak ngerayain. Kedua, liburnya kan juga cuman sehari 2 hari guys. Jadi nggak sempet.
Ngapain nasi padang pakai tangan atau sendok? Pakai sendok. Kenapa pakai sendok? Nah, ada penjelasannya. Jadi gini, aku itu makan pakai tangan langsung ya, gitu. Maksudnya pakai sendok pun lah ya, atau pakai tangan. Maksudnya pakai tangan langsung itu, misalnya aku makan sing beneran nggak bisa pakai sendok. Contoh kepiting. Kalau misalnya masih pakai sendok masih manageable ya, aku pakai sendok. Kan lebih bersih, nggak usah cuci tangan. Apalagi habis itu biasanya aroma padangnya itu nempel terus ya meskipun kita udah cuci tangan. Pernah botak nggak? Pernah dulu pas bayi. Pas SD aku botak. Nggak botak tak gitu ya, maksudnya rambutnya paling cuman segini doang. Pernah ke venue MPL nggak, belum pernah. Ya kapan-kapan pengen lah, cuman kan biasa MPL kan ya mereka seasonnya mau ganjil mau genap, mereka seasonnya ya pas kita lagi kuliah atau lagi sekolah kan, jadi ya nggak sempet. Dan juga venue-nya kan di Jakarta, kalau nggak kayak kemarin kan finalnya playoff-nya di Bandung kan. Sementara aku kalau pas SMA ya di Surabaya ya nggak sempat lah. Tahu kota Pemalang nggak? Tahu dong. Pernah ke Basreng nggak? Pernah. Kalau anak Chelsea suka bahasa strawberry. Memang aku diantara semua rasa, maksudnya diantara misalnya strawberry atau coklat, aku lebih suka strawberry. Kenapa? Soalnya coklat itu nyangkut di tenggorokan. Mabar ML. Aduh, kok capek guys, aku kan main ML guys. Kemarin timnya beban kabeh. Pusing aku, untung RS menang. Aku Jawa Timur. Aku teko Surabaya. Pernah makan pempek nggak? Pernah lah. Ya kita paling live sebentar lagi ya. Jadi live kali ini cuman ya biar orang-orang yang minta live. Nah ini sudah saya berikan, kita live. Soalnya minggu-minggu ke depan bakal sibuk banget. Apalagi nanti udah mau, biasa deadline itu mereka di second half of the semester gitu. Jadi kayak 6 minggu pertama biasanya masih nyantai, baru 6 minggu berikutnya itu biasa udah deadline, udah tugas, ujian dan lain-lain. Prediksi timnas ya nggak muluk-muluk lah guys, yang penting minimal curi poin aja udah bersyukur aku. Pas lawan Australia ini ya. Vlog out kapan? Kok ya vlog out kayak kemarin deh lah, kemarin aku ngomong lah, kayaknya nggak bakal kita jadiin video YouTube kayaknya ya, soalnya cuman dikit, footage-nya dikit doang, nanti habis di cut nggak bakal jadi 10 menit, itu kayak nggak bakal dapet. Ya mungkin nanti kalau maupun dibuat dalam bentuk reels atau shorts dikit-dikit doang, semenit kurang gitu. Enak seblak atau bakso, masing-masing punya enaknya masing-masing. Notis Kayang, sungguhan ya. Siapa itu? Aduh, angel ya username. Pokoknya siapapun tadi yang ngomong tak notis Kayang, sungguhan ya, Kayang ya. Iya, tak tayangin, makanya nggak bakal jadi satu video yang panjang. Nanti paling di-cut dari shorts. Tips OSN, yang penting itu
tahu sukanya apa, tahu tujuannya mau apa, dan ya belajar. Ikut nuansa enggak, aku kayaknya enggak ikut aku. Soalnya nuansa itu nanti semester depan kan tayang lagi, tampilnya kan. Nah berarti kan nanti bakal gladi-gladinya, gladi kotor, gladi bersihnya ya paling hamin sebulan, hamin 2 minggu gitu-gitu kan. Dan semester depan itu bakal lebih sibuk lagi soalnya bakal magang, terus ada ya lebih banyak kegiatan lah semester depan. Jadi bukannya nggak mau, tapi kayaknya nggak bakal ke manage gitulah. Tapi Excel sama Sandy setahu saya ikut mereka, setauku ya, nanti bisa dicek lagi ke mereka lah, cuman kayak ikut mereka deh. Bias di IVE list dan cepat-cepat live ya apa guys, aku ya ada kegiatan lain, hidupku bukan hanya untuk live. Tutor hafal tabel periodik, wah jangan tanya ke aku itu, aku sendiri juga nggak hafal aku tabel periodik. Mungkin banyak orang di sana yang lebih hafal tabel periodik daripada aku. Aku cuma hafal yang penting-penting doang. Kecanduan lah di IG. Aduh, IG wong-wong IG ya. Mang Hafiz ngomong soalnya minggu-minggu ke depan bakalan nggak sempet. Engkau jarene kok nggak muncul nang di. Engkau ojo ngamuk lek RRQ kalah jadi gak gelem live. Wah RRQ digowo-gowo, engkau timnas digowo-gowo, engkau timnas kalah iki gak gelem live gara-gara timnas kalah iki. Wah wes, kadang ya imajinasi orang-orang ini agak-agak sangat kreatif ya memang. Saya sih gak apa-apa, aku mah santai saja. Aku pas baca kayak gitu malah sangat-sangat kreatif. Lebih bagus lagi kalau kekreatifan itu bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Itu bakal, kalau misalkan seluruh orang di Indonesia ini bisa menyalurkan kekreatifannya menjadi suatu hal yang bagus, itu pasti Indonesia bisa maju. Kayak di antara semua negara di dunia ini salah satu yang paling kreatif itu memang warga Indonesia tercinta kita ini memang. Ya gitulah, makanya aku live sekarang. Soalnya ya mumpung senggang ya kenapa nggak live gitu. Seagama dokter cakep. Nah, ini klarifikasi guys. Aduh, enggak klarifikasi, enggak dibawa kemana-mana gitu. Tapi enggak deh, maksudnya gini loh. Tapi harus agama itu kenapa? Soalnya ya pertama bukan masalah, bukannya aku antinya enggak yang beda keyakinan ya, cuman pertama budayanya itu udah pasti beda banget gitu loh. Jadi meskipun kayak kita cocok atau apa, tapi kalau budaya nggak pas itu kadang susah guys. Kayak misalkan paling simpel lah, puasa misalnya, ada yang puasa, kita misalnya deket atau kalian suka sama orang yang puasa atau kalian sama orang yang puasa, sementara kalian nggak puasa, kan nggak enak gitu. Misalkan kalian Sabtu Minggu ke mall bareng siang-siang misalnya, kan nggak enak kalau kalian lapar tapi kalian nggak enak sama pasangan kalian gitu kan. Jadi kayak sesimpel itu aja udah beda kultur gitu guys. Jadi bukan masalah aku anti sama orang yang beda keyakinan, enggak, beda kultur aja, dan perbedaannya itu cukup signifikan. Begitupun mereka ke kita juga, kita kan juga banyak kultur yang beda dari mereka. Bukan kita, sorry, mereka pun yang beda keyakinan itu pasti ngelihat kultur saya di keluarga saya, itu pasti banyak juga yang beda gitu.
Terus kalau dokter sebenarnya itu ngasal sih dokter itu. Yang penting ini sih, yang penting pinter biar nyambung kalau ngomong. Enggak, misalnya nggak nyambung aku ngomong A dijawabin B lah ya pusing. Begitu guys. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau kalian mungkin di diri kalian kalian merasa kalian tidak ada masalah dengan orang yang berbeda agama, nggak apa-apa. Kok itu buat gue itu sih yo, kok ini setengah ini ya bola. Oh nah, jadi kalau kalian merasa nggak apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau dari aku sih lebih ya udah, itu keyakinanku, atau kalau bahasa kerennya kayak rule of thumb di hidup aku ya, salah satunya itu kayak gitu. Suka Attack on Titan nggak? Suka. Halo yang minta disapa, halo semua. Kalau yang cakep ya itu bonus lah, makanya kan paling terakhir. Yang penting tuh keyakinan masih sama, kultur bukan keyakinan, kultur ya slash keyakinan, terus mesti nyambung, mesti pintar. Tumben live di IG. Loh, kemarin aku ya terakhir aku live aku ya di IG. Jadi makan di perusahaan bidang apa? Di bidang minyak, energi, gas gitu-gitu. Tapi perusahaan ini ya di Singapura ya. Aku magangnya nanti. Kamu kalau belajar tim hening atau dengerin lagu? Aku dengerin lagu. Aku tergantung, kalau misalkan butuh fokus banget aku harus diem. Tapi kalau misalkan cuman kayak ngerjain soal, kayak yang aku udah bisa tinggal nge-review, aku pakai lagu. Hujan emang ada suara kerasa-kerasa. Terus tak mastiin loh kipasnya. Sapa, iya yang minta disapa, halo semua. Tak bacai satu-satu lagi jenenge, tuh angele jenenge Kesa sapa iki ya, era apapun iki wangele. Username itu sing simpel-simpel kok. Oh aduh kok ngelag gitu. Bingung pilih jurusan teknologi kedokteran sama teknik kimia ya, dilihat aja opportunity-nya dan gimana. Halo semua, halo. Kabeh njal iki apa? Halo semua. Tanggal 14. Kenapa tanggal 14? Halo. Timnas calling ya, emang baru lihat aku. Ya, sesuai prediksi.
Pernah ke Indo nggak? Ya menurutmu pernah nggak aku ke Indo? Pernah nyoba malah di Terminal 4 Canggih nggak? Nggak. Bikin konten TikTok. Aduh, konten apa guys? Di situ hujan nggak? Yo kadang hujan kadang nggak. Suka hiking nggak? Nggak. Lebih ke biasa sih, kalau diajak ya ikut, tapi kalau misalkan sendiri nggak bakal. Udah mandi belum? Ya wes tadi, ya sudah. Ya apa sih? Gimana tanggapan kalau dibilang lucu atau ganteng? Ya, terima kasih. Nggak ada tanggapan kayak gimana gimana aku. Lihat Garuda calling. Iya wes aku barusan tak dulu iki loh. Mau wes tak komentari, wes tak kasih review gitu loh. Sesuai prediksi. Si kan kayak si Septian Bagaskara debut. Meski debut di timnas yang di bawah Patrick Kluivert ini kan Septian Bagaskara. Mereka oleh Romani. Sisa itu ya sama ya, nggak ada yang berbeda. Kevin Dix untung bisa main. Kemarin pada cedera. Dukung tim apa lagi selain RRQ? Ya, misalnya, ya kalau misalnya apa namanya, ya Mobile Legends ya dukung RRQ tok lah. Kan nggak lucu misalnya kalian nonton bola terus dukung Real Madrid sampai Barcelona lah, ya nggak lucu. Ya, saya kayak kalian wes dukung, kayak aku misalnya wes dukung Persebaya kalau tim Indonesia, terus dukung Malang misalnya, kan ya gak lucu. Bukan masalah nggak boleh, nggak wes nggak mungkin lah kalian besar di Surabaya pasti dukung Persebaya, besar di Jakarta dukung Persija. Ya apa sih? Jadi suka lagi tuh orang-orang ini. Bukan begitu kok, aku minggu-minggu ke depan nggak bakal live, jadi mumpung senggang sekalian live. Enggak, aku gak lah dicariin. Wah, Andi, kemana Kevin? Wah, jangan sedih Kevin. Ya ampun Kevin. Lagi sama siapa Kevin? Kok nggak nge-live? Ngonong kok. Ngucapin Excel dari saya sudah teman-teman. Mbok kira aku ngucapin kalian masih tahu ta? Ya ampun. Aku ngucapin mesti tak iki tak omongin di sini. Happy birthday Excel, ngono ta? Ya ampun orang-orang ini. Ya jadi tolong kalau mau berkreatif itu dibatasi kekreatifannya, atau kalau bisa, kalau tidak mau dibatasi bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat mungkin ya. Misalnya kalian lagi ada tugas, terus kalian lagi kreatif banget nih komen-komen di TikTok, nah itu bisa untuk mengomenkan tugas-tugas kalian misalkan gitu. Cara biar ujian dapat 100, belajar. Loh, aku gak apa-apa sih kalian komen kayak ngono itu. Sebenarnya aku gak apa-apa. Malah pas lewat gitu, biasa di Twitter kan, di X gitu kan, pas ngebaca sangat kagum sekali. Aku aja nggak kepikiran. Contoh yang ini misalnya, ini yang lucu banget, itu yang angka jersey 12 nomor atomnya.
Padahal kenapa aku ngambil 12? Itu pada saat itu pernah apa gitu buat jersey. Terus random aja aku ngambil 12. Ya udah gara-gara sekali pakai 12, ya itu sampai sekarang pakai 12 aja. Begitu. Tapi nggak apa-apa, bagus. Nah, kalau misalkan kekreatifan itu misalkan orang-orang fans-fans yang nggak cuma COC, misalnya fans yang lainnya, yang variety yang lain di Indonesia atau fans artis itu bisa kekreatifannya digunakan untuk misalkan membuat UMKM yang bagus lah, misalnya kayak tadi kekreatifan angka 24, terus kalian mau bangun UMKM, oh kita pakai angka 12 ini soalnya ini magnesium, wah kan keren tuh gitu. Kenapa IPA susah banget? Sebenarnya nggak susah. Kalau misalkan nih, kenapa nggak susah nih ya? Kalau misalkan kalian tadi kayak kalian hubungkan sama sesuatu yang kalian suka, kayak tadi contoh, kalian kan misalnya ngefans sama COC, misalnya kalian nontonnya aku misalnya, terus otomatis kalau kalian hubungkan dengan sesuatu yang kalian suka itu bakal idenya muncul terus. Contohnya tadi angka 12 itu contohnya. Begitu guys. Jadi nggak susah sebenarnya, hubungkan aja dengan sesuatu yang kalian suka. Masa nggak pas era COC diajakin aja loh? Sebenarnya nggak sih, aku B aja sih. Lebih ke kayak dulu itu kenapa aku, jadi itu memang nada aku kalau ngomong Indonesia kayak gitu ada loh kan, kayak gitu kan. Itu nada aku kalau ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu ya wes, maksudnya kan masih awal-awal kan, jadi nggak tahu gimana kalau nge-live harus kayak gimana. Ya udah, jadi aku main aman aja, aku pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang lebih sopan gitu kan, nadanya juga lebih sopan begitu. Jadi nggak kesel sebenarnya, dan aku nggak nyangka bakal digituin, karena aku merasa perasaan aku ngomong biasa aja, kayak nadaku yang biasa gitu. Tapi ya anyway lah. Lebih soal IPS atau IPA? IPA. Soalnya IPS rempong, mesti ngapalin ini itu. Itu ibu, memang seru tau guys nonton anime. Jadi bisa berimajinasi, bisa kayak mikir dari perspektif lain. Udah nonton belum Merah Gimnawa, kurang dulu story itu ya. Kemarin aku nonton live. Ya kudu live teko teko MPL Arena yo. Live teko YouTube tak dulu kan. Marah dong Tim. Engkau katanya marah, wah kok marah-marah Kevin. Terus nggak marah, wah cek sos spoken nih. Nah, IPS juga seru berimajinasi. Iya benar. Jadi kalau kalian hubungkan dengan sesuatu yang kalian suka, itu biasanya bakal enjoy banget belajar ya. Cuman kalau disuruh milih, karena aku dari SMA aja belajar IPA ya pasti aku milih IPA gitu. Dari tadi udah marah. Nah ini guys, ini adalah contoh bukti nyata bahwa nada itu bisa merubah segala. Dari tadi kan aku majority aku pakai logat Jawa, ya kan. Makanya kelihatannya kesannya kayak marah. Nah, bukti nyata terpampang di live ini. Gitu. Kalau aku tadi, nah kayak ini kan aku ngomong biasa, itu kan nggak kelihatan kayak marah kan. Soalnya kalau nada yang bukan pakai nada medok itu biasanya lebih halus kesannya. Ya, jadi ya gitu. Bisa gambar nggak?
sekarang ya kalau gambar tok bisa, tapi kalau sekarang disuruh gambar yang bagus sudah nggak bisa. Lah itu udah apa? Lah seru yang udahan. Ya gak iso aku ya mesti iki guys, mesti ono kegiatan lain. Udah berapa lama di NUS? Udah berjam-jam di NUS. Main ke Batam. Ya kapan-kapan lah kalau sempet. Suka nonton drakor nggak? Aku sekarang jarang nonton. Soalnya drakor tiap episodenya lama, sejam gitu, jadi malas kadang. Ada agenda apa hari ini? Oh, kalian mesti yo apa urusan mbek kalian, agenda aku lapor iki. Mau aku turu, mau aku mangan. Gak canda. Hari ini paling lapor ya. Paling ngeliatin tugas. Ya ngeliatinnya ya lah. Seperti mahasiswa pada umumnya. Ayo, sebutkan Pancasila sila ketiga. Ayo, kalian tahu nggak? Pernah nonton drakor nggak? Ya menurutmu pernah nggak? Pernah jatuh nggak? Nggak. Karena saya pada saat terjatuh itu saya tidak menganggap itu sebagai suatu kejatuhan, tapi saya menganggap itu sebagai awal mula dari kebangkitan. Sangat filosofis sekali. Inilah guys. Jadi kalian meskipun kadang-kadang itu berawal dari sesuatu yang cuman nyocot itu kalau dalam bahasa Indonesia cuman asal ceplos, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang kelihatan sangat filosofis begitu. Iya, nanti kalau kalian mau pakai quotes itu jangan lupa ada citationnya, pakai bebas citationnya apa, boleh pakai yang APA kalau kalian belajar. Buka kurung Kevin, salah, harus pakai nama belakang, berarti buka kurung Bong, 2025, jangan lupa. Okay. Suka main golf gak? Aku nggak pernah main golf kok. Hendrik adik kamu ta? Iya mbok kira sapa? Pernah nonton Haikyuu enggak? Pernah lah, wis nonton berulang-ulang aku. Mana Kevin yang dulu? Coba contohkan saya Kevin yang dulu gimana? Aku sih nggak merasa diriku berubah ya, dan kalau kalian tanya ke teman-teman yang lain juga nggak pernah berubah ya. Lebih ke kalau aku yang dulu aku nggak pernah, pasti kalau aku bahkan di live pun aku nggak pernah ngomong Jawa sih, hampir nggak pernah. Ada loh. Kevin dulu, Kevin foto. Nah ini guys, contoh bukti nyata lain terpampang di sini. Yang dulu adalah yang soft spoken. Ya inilah memang bukti nyata terpampang di live kita hari ini. Jadi memang kadang itu nada kita berbicara memang mempengaruhi, logat kita berbicara sangat mempengaruhi, meskipun pada esensinya sama aja yang diomongin. Kapan ke Surabaya? Kemarin ke Surabaya pas liburan. Request anime yang seru, Blue Box, saya Blue Box seru.
6 menit lagi end live ya, by the way. Suka Kevin apa adanya. Ya. Jadi sekarang aku lebih ke kayak nyadar bahwa oh ternyata nggak apa-apa orang-orang kalau aku ngomong Jawa, ya makanya aku ngomong Jawa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak apa Kevin lagi nonton dikit. Udah mau end kah? 5 menitan lagi. Nanggung gak sih jam 4? Iya wes, sampai jam 4. Berubah. Ya wes. Kira-kira lebih banyak kimia lebih banyak teori atau materi? Gimana? Kimia lebih banyak teori atau materi? Gimana tuh jawabnya? Lebih banyak teori atau materi? Materi itu kan ada yang kita pelajarin. Dan ini, wah ini aku jujur untuk pertanyaan ini mungkin bisa diklarifikasi mau bertanya seperti apa. Aku lebih suka kayaknya sekarang nggak malu-malu. Lebih ke apa ya? Kalau kalian mungkin bukan kenal, kalau kalian mungkin temenku yang dari lama banget, ini aku dari dulu kayak gini. Kenapa aku kesannya kayak kelihatan malu? Misalnya kan soalnya kesan itu dibangun pas kemarin COC season 1 kan. Nah pas COC season 1 itu sebenarnya aku lebih ke kayak bukan malu, lebih ke agak, kalau bahasa agak negatifnya lebih ke minder. Kenapa lebih ke minder? Soalnya kan itu mayoritas di sana pesertanya itu adalah orang-orang yang olimpiade matematika dan informatika kan. Nah, dan soalnya pun itu mengutamakan logika gitu bro. Logika yang dimana orang matematika dan informatika itu kuat banget logikanya kan. Dia lebih ke kayak gak pede bisa menang pada saat itu. Gak pede bisa melangkah jauh lah gitu di COC season 1. Jadi maka dari itulah kayak kesannya kayak aku malu-malu. Jadi bukannya aku karena mungkin terus kalian ngomong lah di mana-mana kamu selalu ngomong harus selalu pede, harus selalu jangan menyerah sebelum mencoba. Jadi aku membedakan antara nggak pede dan juga kepercayaan diri dan realistis gitu guys. Realistisku pada saat itu adalah ya susah gitu, memang susah karena aku tahu batasku di mana. Tapi dengan aku tahu batasku secara realistis, aku mencoba mendobrak batas itu ya. Tapi sayangnya karena satu dan lain hal ya terhenti di top 12 gitu guys. Maka dari itulah kelihatannya kayak malu-malu. Dan kalau di live kenapa lebih kayak malu-malu, lebih ke bahasa sih kalau dulu, biar nggak kena masalah. Soalnya masih awal-awal, takutnya masih belum berpengalaman, nanti kena masalah ini itu. Begitulah. Ini ngomong bahasa Korea gue ya pusing. Tapi kamu itu 3 kali. Bukan gitu, maksudnya kayak bidangku itu di kimia. Aku tahu bahwa logikaku apa batas kemampuanku sebatas apa gitu maksudnya. Aku tahu diriku bisa sampai mana, terus tapi dengan ada batas realistis itu aku tetap mencoba mendobrak batas realistis itu gitu loh guys. Kayak kalau dulu pas lomba, misalnya kalau lomba kimia nih terutama, aku pasti pede juara 1 gitu, karena aku tahu batasku, aku bisa juara 1. Tetapi mendobrak batas itu apa? Ini bukan kesannya bukan sombong ya, tapi pada saat itu tergantung nih. Tapi kayak kalau misalnya pas masih awal-awal banget, masih baru ikut olimpiade, ya aku lihat batasku sampai mana. Misalkan sampai final, ya aku mencoba mendobrak batas itu. Misalnya targetku ya udah aku naikin 1 level sampai final. Tapi kalau misalkan udah berulang-ulang, artinya apa? Targetku ya harus paling tinggi ya juara 1 gitu loh guys.
Kenapa ya? Karena ya kita juga nggak boleh kalah sama yang anak-anak yang generasi yang baru gitu kan. Jadi dengan ada batasan itu ya kita tetap termotivasi untuk nge-push diri kita sendiri gitu. Ya itulah, bedakan antara